Oke, welcome back to RG Cinema. Kabar terbaru dari COC. COC akan segera berakhir pertambangan untuk season pertama. Ini akan beralih ke halving selanjutnya pada 27 Desember. Ini ditandai dengan jumlah yang ditambang sudah mencapai 82,15 billion. Sedangkan yang ditambang di tahap pertama adalah 88,2 billion. Itu akan segera berakhir ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan lihat untuk data statistik lebih lengkapnya. Di sini total penambangan output sudah mencapai 82,15 ya. Kemudian konsumsinya sampai dengan 5,27 billion. Nah, di sini yang akan dibakar adalah 1,9. Ini sedang menunggu pembakaran ya guys ya. Ketika ini dibakar nanti akan muncul lonjakan harga ya teman-teman. Saat ini harga sedang naik sedikit demi sedikit karena adanya pembelian ya guys ya, walaupun withdraw masih dalam cukup besar ya. Ini untuk yang warna oranye itu jumlah withdraw ya ini. Oke, tetapi di akhir ini ya teman-teman, di tanggal 23 24 itu lebih banyak yang melakukan pembelian guys. Kenapa pas awal-awal itu besar sekali ya guys ya? Karena banyak orang yang melakukan withdraw. Terutama yang withdraw 10.000 ya. Pas masih minim 10.000 withdraw. Sekarang kan 50.000 untuk bisa withdraw ya. Nah, di sini oleh sebab itu karena pembatasan ditingkatkan, ya otomatis yang withdraw itu nggak terlalu besar ya jumlah orang yang melakukan withdraw gitu. Kapan pembakaran tokennya, Bang? Jadi ini masih dalam tahap berkembang ya, karena sepertinya ini akan dibakar saat selesai halving pertama. Jadi ini kan tanggal 25 Desember ya, berarti 27 mungkin setelah 27 akan ada acara pembakaran ya. Kemudian akan menciptakan kenaikan harga ya. Ini mungkin 2 billion lebih berapa ya kalau sudah selesai di tanggal 27. Kita di sini juga bisa melihat data lebih lengkap ya teman-teman untuk riwayat deposit, withdraw, konsumsi dan sebagainya ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di akhir-akhir ini ya teman-teman, withdraw memang lebih besar ya teman-teman, tetapi juga deposit juga sudah mulai rajin ya guys ya. Ada juga pembelian dalam jumlah besar ini kalian bisa lihat ya teman-teman di tanggal 25 dan jam 3 pagi tadi ya 3,54 M. Dan kemudian kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, ada sampai dengan ratusan ribu ya. Tapi ini yang terbesar sih akhir-akhir ini ya di hari ini ya guys ya. Tapi juga untuk yang jumlah withdraw ya masih besar ya yang melakukan withdraw gitu. Withdraw juga belum berarti dijual ya guys ya. Mungkin mereka hold di dompet atau wallet mereka gitu. Untuk deposit dan juga jumlah konsumsi itu akan semakin meningkat ya teman-teman, dan terrealisasi untuk branding ya teman-teman, branding sampai dengan 36% ya guys ya, sekitar 70-an billion, dan itu akan terrealisasi sesuai dengan roadmap ya teman-teman, karena nanti bakal muncul yang namanya metode-metode baru untuk konsumsi COC ya guys ya. Intinya nanti bakal diciptakan yang namanya baru-baru guys ya, metode-metode baru. Jadi konsumsinya akan meningkat dan pembakarannya akan lebih cepat ya kalau ada yang baru gitu. Saat ini pun ada event-event dan skin-skin baru, makanya sekarang banyak orang yang melakukan deposit dan juga membeli item gitu untuk meningkatkan performa akun mereka ya. Karena semakin akunnya bagus ya nanti semakin peluangnya besar untuk mendapatkan lebih banyak COC guys ya. Oke, di sini gua bakal jelasin ke kalian ya guys ya untuk tips beberapa yang cukup penting untuk kalian lakukan ya, karena sekarang bloknya itu sudah menipis dan pendapatannya itu tidak sebanding dengan biaya pelayaran. Jadi lebih baik kalian nabung diamond aja ya. Kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, saya pun memaksakan menggunakan diamond yang saya miliki agar tetap bisa berlayar ya. Tapi ada metode yang cukup menarik ya guys ya. Jadi kalian itu berlayar
jangan semua kapal kalian layarkan ya teman-teman, cukup 2 sampai 3 ya guys ya. Jadi nanti kalian dapatnya ya walaupun nggak banyak tapi berpeluang untuk dapat gitu. Karena ya teman-teman isinya itu bloknya sudah sedikit menipis kayak gitu. Jadi kenapa menipis? Ya karena sudah mau halving, sudah mau selesai untuk jumlah yang ditambang ya guys ya, 88 billion itu. Jadi nanti setelah berganti halving itu lebih fresh, untuk diamond yang kalian tabung itu bisa kalian gunakan lebih bijak ya guys ya, karena supply-nya sudah lebih fresh gitu. Oke, tips selanjutnya ya guys ya, kalian tingkatkan yang namanya VIP kalian, karena VIP itu sangat lagi lah guys ya. Di sini plus 20 ya teman-teman, tambahan 20%. Kemudian kalau VIP 3 ya, kalau saya masuk ke VIP 3 kurang 54 dolar lagi, itu masuk ke 30% penambahan ya guys ya. Mungkin penambangannya bakal lebih cepat ya guys ya, ketika VIP saya lebih besar karena plusnya banyak. Daripada skin itu lebih besar VIP guys. Nah, kemudian kalian bisa lihat sendiri untuk di sini ya guys ya, yang nomor pertama, ataupun kita klik melodi aja ya, yang biasa kita ini VIP 11 guys ya. VIP 11 itu nambahnya berapa persen, makanya dia sering dapatnya banyak guys. Nambah sekitar berapa persen untuk VIP 11. Nih. Jangan salah kenapa mereka dapat lebih banyak, karena mereka VIP 11 nih. 110%, gimana nggak dapatnya ribuan saat menambang guys. Tambahannya sampai 110%. Jadi menurutku skin memang bisa mendapatkan penambahan ya guys ya, cuma nambah 5%, nih paling besar 5%. Tapi kalau kalian punyanya semua skinnya ya memang dihitung semua persenannya ya guys ya. Tapi itu jauh lebih beda daripada orang yang melakukan VIP ya, kayak gitu. Jadi penambangannya itu lebih terasa karena ditambah 50%, 115% kayak gitulah ya. Tips pertama bagi kalian yang main dari sejak awal ya guys ya, kalian bisa hold token COC di dompet e-wallet kalian, contoh di Townkeeper ya guys ya. Dan kalau kalian hold, contoh kalian hold 500.000 COC, 100.000 COC ya guys ya. Dan kemudian kalau kalian sudah melakukan hold di wallet ya guys ya, kalian nambang lagi, tetapi pertambangan selanjutnya atau jumlah selanjutnya itu untuk memperbagus akun kalian ya guys ya. Contohnya untuk VIP-nya kayak gitu. Karena kalau kalian menggunakan COC otomatis VIP kalian meningkat ya. Contoh saya berada di 2 dolar dan ini saya mau kejar ke VIP 3 ya, karena nambahnya itu sekitar 30%. Kenapa harus hold di wallet bang beberapa? Karena harganya bakal naik jika mayoritas orang melakukan hal tersebut ya guys ya. Karena tokennya bakal dibakar yang dikonsumsi, jadi supply-nya berkurang, otomatis harganya naik ya. Lalu harga di wallet kalian ya guys ya, COC-nya itu ikut berkembang gitu. Jadi itu tipsnya guys. Makanya mungkin ada yang beli jumlah besar itu mungkin buat di hold doang ya guys ya, karena tahu harganya bakal naik gitu. Cara modal gratisan dan baru masuk dan lebih efektif ya teman-teman, kalian kumpulin COC tapi di target. Contoh ya guys ya, yang pertama harus kalian lakukan itu adalah mencapai VIP pertama. VIP pertama itu gunain 1 dolar. Jadi jangan asal beli item. Jadi yang kalian beli adalah Trial Codex. Trial Codex ini fungsinya cukup banyak guys ya, untuk meningkatkan XP, XP to level, dan juga gold coin kayak gitu. Jadi kalau semakin level kalian tinggi itu lebih cepat ya guys ya kalau pakai ini, karena XP-nya nambah 30% dan juga goldnya sampai dengan 75% kalau di level 10 ya guys ya. Kemudian di sini apa diukur dari konsumsi stone gitu. Kalau sampai 75.000 ya jelas itu sudah level 10 ya guys ya. Nambah 30% XP dan juga 75% gold gitu. Nah, itu meningkatkan level performa akun kalian. Jadi otomatis di COC rate itu peluangnya untuk mendapatkannya lebih besar ya guys ya, untuk mendapatkan jatah. Kemudian di sini untuk kecepatan battle speednya kalian bisa jadi 2 ya secara gratis. Ini untuk mempercepat akun kalian ya. Dan di combo dengan Trial Codex
penambahan XP ya. Otomatis level kalian akan lebih cepat dan menguntungkan juga karena di misi di Path of Heroes itu lebih cepat untuk mendapatkan diamond ya guys ya, diamond gratisnya. Nih, sampai dengan 200. Kemudian, kalau kalian sudah cukup banyak lagi untuk COC-nya, kalian bisa klik special market. Kumpulin sampai target $6, kemudian kalian bakal dapat satu kapal dan beberapa jumlah diamond, serta ini guys ya, item-item lainnya yang tak kalah penting. Nah, kemudian di sayap ini menentukan persenan kalian dapat lebih banyak di COC rate ya guys ya. Jadi sayap juga bisa kalian upgrade ya guys ya dengan special market karena dapat ini gitu. Kemudian itu fungsi sayap ya buat ngupgrade sayap kalian. Kemudian goldnya kalau kalian nambah 70%-an atau lebih banyak ya kalian juga untung. Karena nanti drop rate item kalian bakal lebih bagus untuk ngupgrade ini ya goldnya gitu. Saya berada di level 18, drop rate-nya udah lumayan bagus ya untuk item-item yang bagus. Agar kekuatan kalian meningkat dan otomatis akun kalian lebih bagus untuk melakukan penambangan. Ini adalah tips bagaimana cara kalian menggunakan COC yang baik dan benar. Yang pertama, biar dapat cashback atau COC rebate ya guys ya. Kalian lakukan ini lebih masuk di awal ya guys ya. Kalau mau beli sesuatu menggunakan COC, itu kalian coba di jam 7 waktu saat reset ya guys ya. Jam 7 itu resetnya. Itu lebih besar peluang untuk mendapatkan yang namanya COC rebate ya teman-teman. Ini saya dapat 64.000 itu pun masuk di awal. Jadi ketika jam 7 ataupun jam 7 lebih di awal-awal itu kalian baru bisa menggunakan COC kalian untuk melakukan pembelian. Karena untuk drop rate-nya itu lebih besar di awal-awal masuk ya guys ya. Itu sih eksperimen yang saya lakukan dan memang terbukti dan saya dapat 64.000 itu pas saya masuk di awal-awal. Kayak gitu ya guys ya. Walaupun nanti ini jumlahnya berkurang, tapi seiring itu nambah karena total prize pool-nya itu besar, kayak gitu. Kalau makin besar ya makin besar juga nanti prize pool yang kalian dapatkan. Tapi itu hanya drop rate ya menguji keberuntungan juga kalian. Tapi untuk meningkatkan peluang ya jam 7 kalian gunakan gitu. Jadi setelah itu kalian gunain COC harus pakai target yang sudah saya jelaskan tadi di awal, baik yang modal maupun gratisan ya guys ya. Di target, contoh kalian mau beli ini ya guys ya, kemudian ini $60, kalian ya kumpulin sampai dengan nilainya $60 kayak gitu di target, baru kalian gunakan ya guys ya. Tapi target harian mending di special market karena dapat satu kapal terus ya guys ya. Jadi $6 kalian gunain, $6 kalian gunain gitu. Jadi di target otomatis VIP kalian juga akan terus berkembang dan nambah ya guys ya gitu. Nanti kalau sampai dengan VIP-VIP yang besar, penambahannya saat pertambangan itu lebih banyak ya guys ya. Lihat aja, kalau kalian masuk-masuk sekarang dan gunain diamond ya, tidak mengumpulkan diamond dulu ini. 40 kapal saja cuma dapat 495. Itu nggak worth it dengan biaya yang sudah saya keluarkan untuk penambangan gitu. Jadi lebih baik nunggu halving dengan nabung diamond gitu, seperti yang saya jelaskan. Saya akan berikan tips untuk skills yang bagus yang bisa kalian gunakan agar kalian lebih sering menang di mode PvP guys ya. Contoh di sini. Nah, ini guys ya. Saya itu lebih sering menang ya. Karena saya mengincar belakang guys. Nah, ini lebih sering menang ya. Ya 10M lawan 3M ya menang. Tapi kadang lebih besar saya lebih menang guys ya. Ini contoh lagi ya guys ya. Ini 9, gak beda jauh lah ya. Ini pet kalian sudah mati, saya baru menghajar kalian. Nih, lagi nih. Ini 6M. Oke. Jadi kalian bisa lihat ya, saya sering menang pakai skill ini. Ini lawan 13% ya, siapa yang menang nih. Ini lebih besar 13 kan, saya tetap menang nih. Nih, karena saya ngebokong dari belakang guys ya. Jadi, ini tipsnya ya, ini. Lawan 13% aja menang. Jadi tipsnya seperti ini untuk kalian ya, di skills. Jadi di sini di basic kalian bisa pilih yang terakhir ya guys ya. Kemudian di core itu yang paling penting juga. Di sini kalian core pilih Force Hammer ya guys ya yang terakhir.
Tapi untuk skill rune-nya itu yang tengah, karena itu damage area guys ya. Nanti saya akan coba tunjukin ke kalian damage area itu gimana. Dan kemudian yang ketiga penting juga, ini kalian bisa pakai skill lompat atau leap streak ya guys ya, yang kontrol itu di tengah sendiri, itu nanti bisa lompat ke belakang ya guys ya, ke belakang orang, nanti kalian bisa hajar dari belakang. Makanya tadi saya menang lawan 13 juta damage ya. Kemudian yang terakhir itu kontrol, bukan terakhir, ini kontrol itu bisa kalian pakai terserah ya guys ya, saya biasanya pakai ini. Dan ultimate itu lebih baik pakai yang ini ya guys ya, perubahan awakening, jadi cooldownnya bakal meningkat 30 second gitu, jadi itu bagus guys. Nah, saya akan tunjukin damage area itu seperti apa. Jadi di sini saya coba di mode PvP lagi. Nah, damage area tuh yang putih-putih ini loh guys ya. Yang kayak air itu damage area. Dan itu dapatnya lebih terasa damage-nya gitu. Makanya aku sarankan pakai itu. Saya contohin di adventure juga lagi ya guys ya. Ini pakai yang ini aja. Nih, ini lebih cepat guys ya. Nih damage areanya akan wow, itu kalian bisa lihat damage areanya. Wes. Jadi lebih cepat ya guys ya untuk mengalahkan musuh gitu. Kalau lebih cepat ya nanti penggunaan setonnya meningkat dan peluang dapetin COC lebih cepat gitu guys ya. Itu sih untuk tips item yang saya gunakan. Oke, itu saja pembahasan COC pada kali ini ya guys ya. Dan semoga videonya bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe untuk update selanjutnya. Oke, see you the next video. Bye bye.